Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alizwell. Attack on Titan Season 4 telah berlangsung selama 9 episode hingga video ini dibuat. Dari sejumlah episode yang sudah dirilis tersebut, kita pun diperkenalkan dengan beberapa karakter baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Salah satu karakter baru yang muncul dalam musim keempat anime ciptaan Pak Haji ini adalah Yelena. Iya, sosok Yelena sudah muncul sejak episode kelima dari Attack on Titan Season 4 dengan menyamar sebagai prajurit pria yang menjebak Porco Galliard dan Pig Pincher. Lalu dalam episode ke-9 animenya, Yelena pun tampak berperan penting dalam perkembangan di Pulau Paradis. Bahkan kalau kalian baca manganya, Yelena bisa dibilang punya peran besar bagi keberlangsungan jalan ceritanya. Nah teman-teman, supaya kalian lebih mengenal sosok Yelena di Attack on Titan Season 4 ini, simak terlebih dahulu faktanya berikut ini. Yang pertama, Marlene yang membenci negaranya sendiri. Terlahir sebagai seorang yang berdarah Marleyan, bisa dibilang merupakan sebuah keuntungan bagi mereka yang terlahir di negara Marley setelah Great Titan War. Soalnya, Marleyan dapat hidup dengan nyaman, sedangkan kaum Eldian yang juga tinggal di negara tersebut justru mengalami tindakan diskriminasi. Makanya, banyak orang Marlene yang bisa dibilang bersyukur akan keadaannya. Namun, hal ini justru nggak berlaku nih bagi Yelena yang berasal dari keluarga berdarah Marlene. Hal ini karena seiring Yelena beranjak dewasa, dia merasa kecewa dengan negaranya tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja, Yelena bahkan kalau bisa dibilang benci banget nih terhadap negara Marley. Alasan Yelena membenci Marley adalah karena berdasarkan kisahnya, kampung halaman miliknya pernah diinvasi dan ditaklukkan oleh tentara Marley. Tidak cuma itu, Yelena yang merupakan seorang wanita juga kabarnya dipaksa untuk bergabung dalam pasukan militer Marley. Hal inilah yang membuat dia pada akhirnya membenci ras serta tempat kelahirannya tersebut. Yang kedua, menganggap Zeke Yeager sebagai Tuhan. Sebagai anggota dari pasukan militer Marley, tentunya Yelena pernah ikut serta dalam peperangan. Apalagi negaranya tersebut memang kerap terlibat konflik dengan bangsa lain. Nah, dalam perang antara Marley dengan sejumlah negara Timur Tengah, Yelena ditempatkan dalam sebuah posisi di mana dia sangat mustahil untuk bisa selamat. Hal ini pun menambah rasa kebencian terhadap negaranya tersebut. Beruntungnya, Yelena beserta rekan pasukannya tidak menjadi tewas pada momen tersebut. Hal ini karena secara tiba-tiba muncul Zeke Yeager dengan wujud Beast Titan yang menyelamatkan mereka dari pasukan musuh. Bahkan setelah diselamatkan oleh Zeke, Yelena menganggap saudara dari Eren Yeager tersebut sebagai sosok Tuhan. Hal ini pun kemudian membuat Yelena dengan sukarela mengikuti segala keinginan Zeke, yang ternyata juga selaras dengan tujuannya, yaitu memberontak terhadap Marley. Akibat hal ini, banyak penggemar Attack on Titan yang menganggap Yelena sebagai Mikasa versi kedua. Soalnya, Yelena rela menjalani apapun demi Zeke, layaknya Mikasa terhadap Eren. Ya, begitulah bucin. Yang ketiga, pemimpin dari kelompok anti-Marleyan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Yelena beserta rekan pasukannya diselamatkan oleh Zeke Yeager yang punya tujuan untuk melakukan pemberontakan terhadap Marley dan mensejahterakan kaum Eldia. Setelah hal tersebut terjadi, Yelena beserta rekan lainnya membentuk sebuah kelompok rahasia yang bernama Relawan Anti-Marleyan yang berada di dalam pasukan militer Marley. Keberadaan dari kelompok yang dipimpin oleh Yelena tersebut pun baru terungkap saat pasukan militer Marley melakukan pengintaian ke Pulau Paradis 3 tahun sebelum alur Attack on Titan Season 4 ini. Yelena seolah mengkhianati pasukan militer negaranya dengan berpihak pada anggota Survey Corps dan kaum Eldia di Paradis. Namun, keberadaan kelompok anti-Marleyan ini sempat dicurigai oleh para pemimpin elit di Paradis. Mereka dipelopori oleh Zeke Yeager yang setahun sebelumnya melakukan pembantaian terhadap Survey Corps. Nah, sebagai usaha untuk membangun kepercayaan masyarakat Paradis, kelompok anti-Marleyan pun membantu membangun peradaban yang lebih modern di pulau tersebut. Hal ini dilakukan oleh mereka dengan cara memberitahu masyarakat Eldia sejumlah teknologi canggih yang ada di Marley, yang meliputi transportasi hingga persenjataan. Makanya, pada saat invasi
invasi Survey Corps ke Marley, pada beberapa episode lalu teknologi mereka sudah jauh lebih canggih ketimbang saat di sejumlah season sebelumnya. Menjadi karakter manusia paling tinggi. Dalam semesta anime Attack on Titan, sosok karakter yang paling tinggi merupakan para raksasa Titan yang bisa mencapai ukuran puluhan atau bahkan ratusan meter seperti Titan milik Rodrace. Namun ada juga karakter yang punya ukuran jauh lebih tinggi ketimbang orang lainnya, meski hanya berwujud manusia di anime tersebut. Iya, sosok yang dimaksud tersebut adalah Yelena. Seorang penggemar ada yang mengukur tinggi dari Yelena dengan membandingkannya dari karakter lain pada versi manganya. Hasilnya, tinggi dari Yelena kemungkinan besar sekitar 202 cm atau lebih dari 2 meter. Hal ini pun mengalahkan tinggi Jin pada musim keempatnya yang mencapai 190 cm. Bahkan kalau bisa dibilang Yelena adalah titannya manusia karena menjadi karakter non-titan paling tinggi. Teman-teman, itulah sejumlah fakta terkait sosok Yelena di anime Attack on Titan season 4 ini. Dari sejumlah fakta tersebut, manakah yang paling menarik perhatian kalian? Share pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa ikuti terus channel Aliswell. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Aliswell dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.